bengong, kemudian dibongkar-bongkar aibnya, bukannya malah jatuh namanya, tapi malah melambung. Karena dukungan dari penggemarnya, dari netizen, dan dari orang-orang dekatnya yang memberikan support kepada Paula. Dan bagaimanakah perasaan Mbak Im melihat situasi dan kondisi yang seperti ini? Cerai ya cerai saja, jangan sampai bongkar-bongkar aib. Toh itu juga ibu anak-anakmu, ya. Tapi karena perebutan hak asuh anak, makanya Mbak Im melakukan itu. Ya, mari kita lihat bagaimanakah perasaan Mbak Im melihat kesuksesan Paula saat ini. Ada simbol kreasi, usaha-usaha. Usaha-usaha untuk apa? Impes usaha-usaha yang sudah dilakukan menghadapi jalan buntu. Dimana kita tahu dari temannya Mbak Im yang namanya Vista itu juga sudah memberikan pernyataan di media sosial yang Paula begini-begini. Juga dari ART-nya yang juga mengatakan bahwa Paula markup dari belanja di Shopee atau belanja dimanapun itu di markup. Nah, ini juga jalan buntu. Kemudian dari kemarin yang mengatakan bahwa orang-orang yang gimana gitu adalah orang yang pansos dan lain sebagainya. Ini pengasuhnya dari anaknya Mbak Im itu juga menghadapi jalan buntu. Jadi Paula ini diam saja, tapi yang memberikan tanggapan itu malah netizen. Ya, malah netizen ya. Disinilah apa yang dilakukan Mbak Im pada akhirnya menghadapi jalan buntu. Kemudian perasaanmu pada Paula bagaimana saat ini? Miracle. Jadi Mbak Im ini tidak menduga setelah Paula disudutkan seperti itu, malah Paula mendapatkan keberuntungan dari pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan dirinya. Makanya di sini ada simbol miracle. Mbak Im tidak menduga hal itu di luar dari perkiraannya. Ya begitulah manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan bisa berkata lain. Tuhan bisa merencanakan lain ya. Ada miracle, ada keajaiban di dalam hidup Paula. Gratitude. Jadi di sini apa ya, Mbak Im juga merasa sudah salah langkah di sini dalam menghadapi Paula. Ada hubungan-hubungan di mana Paula ini sebagai ibu dari anaknya. Sudah seharusnya Mbak Im juga menghargai kehadiran Paula di dalam hidupnya. Andai kata tidak ada kecocokan atau andai kata Paula selingkuh dan lain sebagainya, alangkah baiknya berita-berita itu di silent, jadi diungkapkan saja di persidangan. Dan ini tentunya para hakim akan lebih menghargai Mbak Im. Dan para hakim juga akan lebih melihat Mbak Im dari sisi yang lebih bijaksana daripada dibongkar-bongkar di muka publik seperti ini. Kemudian pada akhirnya netizen lah yang menyerang Mbak Im dengan membongkar-bongkar dari konten-konten Mbak Im yang bisa dibilang kurang elok kayak gitu. Ada permintaan maaf di sini. Jadi sudah merasa apa yang dilakukan ini sia-sia saja. Sia-sia saja, maafkanlah saya sudah melakukan ini. Ya makanya Mbak Im, kalau misalnya kamu memiliki bukti, ya udah serahkan saja di persidangan tanpa harus bongkar-bongkar aib. Bisa bongkar-bongkar aib melalui Vista, melalui Nikita Mirzani dan lain sebagainya. Dari mana mereka tahu kalau tidak dari kamu? Ya toh, kamu sendiri yang sudah membocorkan masalah itu. Itu ibumu, itu ibu anak-anakmu loh. Ya itu ibu anak-anakmu. Ya. Rilis, melepaskan ya, pada akhirnya mereka akan cerai di sini. Kalau dari penglihatan saya, masalah hak asuh anak lebih baik jatuh ke tangan Paula. Paula ini orangnya lebih adem, lebih mengayomi daripada Mbak Im. Mbak Im ini orangnya sangat keras, juga temperamen, juga susah untuk bisa mengendalikan emosinya. Makanya alangkah baiknya bisa jatuh ke tangan Paula. Jadi di sini sedikit banyak Mbak Im merasa ada penyesalan terkait dari langkah-langkah yang sudah diambil. Ibaratnya dia main catur, tapi langkahnya nggak tepat, yang pada akhirnya
dibalik oleh serangan dari pihak lawan seperti itu. Nah, disinilah dia juga minta maaf, ya. Tentunya minta maaf pada netizen, pada penggemarnya dan lain sebagainya terkait dari apa yang sudah terjadi, hiruk pikuk rumah tangganya yang pada akhirnya nanti harus melepaskan di sini karena sudah proses perceraian juga kan. Jadi di sini ada rasa penyesalan terkait dari langkah-langkah yang sudah diambil. Ya, manusia memang bisa berencana, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, kita sebagai manusia kan tidak bisa berbuat banyak. Kalau sudah dari Tuhan turun tangan untuk membantu Paula, sudah dipojokkan seperti itu, dihinakan seperti itu dan lain sebagainya, tapi di sini malah Paula ada miracle, ada keajaiban dalam hidupnya, semakin ditinggikan karir dan nasibnya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga masalahnya Mbak Im dan Paula cepat selesai dan tidak lagi sampai ada masalah-masalah yang selanjutnya yang semakin membuat rumit.